Menurutmu Tuan Qin, bisa menahan berapa banyak gerakanmu? Mengenai provokasi dari orang tak dikenal, apakah kamu masih berniat membiarkannya keluar dari aula seni bela diri ini hidup-hidup? Apakah kamu pikir kamu akan dikalahkan hari ini? Qin Wu telah tiba. Apakah kamu Qin Wu? Kudengar kamu menyamar sebagai ketua aula dewa bela diri, menipu uang dan merayu wanita. Bahkan Nona Supuh termakan olehnya. Tuan Qin, kekuatan bela diri Tuan Mudayan telah mencapai peringkat Grandmaster setengah langkah. Dia jelas memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi kamu masih datang ke sini untuk mengantar. Apa yang memaksamu melakukan ini? Berapa banyak uang yang diberikan Yan Fei padamu untuk menciptakan momentum ini? Nyah, Qin Wu, kau benar-benar berani datang. Nanti Tuan Mudayan pasti akan membuat hidupmu... Qin Wu, jangan khawatir. Kakakku tidak akan membunuhmu secara langsung. Dia akan menyiksamu perlahan, membiarkanmu menanggung penderitaan yang luar biasa, lalu binasa. Kalian semua diam. Kalian yang tercela dan tak tahu malu, berani berbicara di sini. Ruoyu, kamu benar-benar tahu cara melindungi anjing ini bukan? Qin Wu adalah suamiku. Tentu saja aku harus berdiri di sisinya. Yan Fei, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu mengolah jalan bela diri, kamu hebat. Hari ini, kamu pasti akan gagal. Karena aku mungkin gagal. Bagaimana kalau kita tingkatkan taruhannya? Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jika aku menang, kamu serahkan semua asetmu. Selain itu, Ruoyu juga harus menikah denganku. Yan Fei, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah menjadi istri Qin Wu. Tidak hanya hubungan kami sangat baik, bahkan jika kami bercerai, aku tidak akan pernah menikahi orang sepertimu. Apa yang kamu katakan? Aku bisa menyetujui syarat pertama. Tapi Ruoyu, dia adalah seseorang, bukan benda. Aku sama sekali tidak bisa menjadikannya taruhan. Bagaimana jika kamu Dan kami, jika aku kalah, aset keluarga Yan kami, semuanya akan menjadi milikmu. Sebagai tambahan, aku juga akan mengembalikan Shan Hui kepadamu. Itu Bagaimana kalau kita tingkatkan taruhannya lagi? apa yang kamu sarankan untuk kita tambahkan? Wajah beberapa orang ini, setelah aku menang, mereka semua harus dihancurkan. Kamu ingin mempertaruhkan wajah kita dan menghancurkan semua wajah kita. Kamu berbicara seolah-olah kamu punya kesempatan untuk menang. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Tuan Mudayan. Ingin menang, itu hanyalah mimpi belaka. Tuan Mudayan, taruhannya, kami terima. Namun, kami punya permintaan kecil. Kami akan menunggu Anda saja Tuan Mudayan. Setelah Anda mengalahkannya, biarkan kami membereskannya dengan benar. Kalau begitu sudah beres. Jangan rakyat. Duel akan segera dimulai. Bagi yang tidak terlibat harap mundur sepunya, tulang-tulangnya. Kakak, lumpuhkan dia. Karena kamu mencari masalah, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kuat Tuan Mudayan. Tuan Mudayan, hancurkan tulang-tulangnya. Jangan biarkan dia hidup. Tuan Mudayan sangat tangguh. Kecepatannya sungguh sangat cepat. Pukulan dari kakakku ini sudah cukup untuk merenggut nyawa Qin Wu. Sepertinya duel ini akan berakhir sangat cepat. Aku bertaruh Tuan Mudayan akan menang. Meskipun peluangnya hanya 1 banding 1, aku masih bisa mendapatkan 500.000. Kamu hanya mendapatkan 500.000. Aku mempertaruhkan seluruh kekayaanku. 1 juta, sebentar lagi jumlahku akan berlipat ganda. Qin Wu, Apel. Qin Wu telah menahan serangan kakakku. Bagaimana mungkin? Tidak. Bukankah Tuan Mudayan seharusnya menjadi Master tingkat Grandmaster? Mungkinkah bahwa satu serangan tidak bisa mengalahkan Qin Wu? ya Tuhan, Qin Wu ini telah menangkap tinju Tuan Mudayan. Tuan Mudayan tidak akan gagalkan. Ibu jangan bicara omong kosong. Tuan Mudayan mungkin sedang mengujinya. Jika Tuan Mudayan ingin mengambil nyawanya, dia pasti sudah mati sejak lama. Shan masuk akal. Kekuatan sekecil ini tidak lebih baik dari seekor tikus. Tuan Mudayan memang kalah. Terlebih lagi lawan hanya menggunakan 1 gerakan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kakakku kalah dari Qin Wu? Ya Tuhan, Tuan Mudayan ternyata bukan tandingan Qin Wu. Lalu wajah kita. Ya Tuhan, Tuan Mudayan telah kalah. Uangku sebesar 500.000 dong sudah hilang. Kamu hanya punya 500.000. Dan aku kehilangan 1 juta ini. Jadi aku kehilangan segalanya. Istriku akan menceraikanku. Bagus, Qin Wu telah menang. Kenapa kau masai berdiri di sana? Pergi periksa saudaraku. Selanjutnya, bisakah aku menampar wajah kalian sekarang? Lakukan itu. Suruh Jalang ini untuk pergi. Jalang. Kamu. Qin Wu, tidakkah menurutmu kau sudah keterlaluan? Kalianlah yang sudah keterlaluan. Menghinaku lagi dan lagi. Apakah kau benar-benar berpikir aku mudah diintimidasi? Lang Qiu. Qin Wu, kau benar-benar terlalu sombong. Saudara, bunuh dia. Tuan Mudayan jangan menahan diri sama sekali. Jika Anda mengampuni nyawanya, dia pasti tidak akan melepaskan Anda.
Bajingan berani menampar wajahku. Tuan Muda Yan, cepat serang. Qinwu, aku perintahkan kau untuk berlutut sekarang. Tampar dirimu sendiri 100 kali. Dan bersujud keras 100 kali kepadaku. Apakah menurutmu Kun berguna bagiku? Kekuatan bela dirimu memang lebih tinggi dariku. Tetapi di depan senjata api, kau rentan. Kau ingin mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Qinwu, hati-hati. Qinwu, kali ini aku akan lihat bagaimana kau kehilangan nyawamu. Kau. Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya Qinwu ini? Dia benar-benar bisa menangkap peluru. Pantas saja Tuan Muda Yan kalah. Sepertinya, kekuatan bela diri Qinwu sudah melangkah ke alam suci. Hanya seorang ahli di alam suci yang bisa menangkap peluru. Bisa menyaksikan di masa hidupku. Seorang master dari alam ini. Kehilangan uang ini sepadan. Sudah kubilang padamu. Sebuah pistol bagiku tidak berguna. Aku akan berurusan denganmu. Jika kau dengan jujur mengakui kekalahan, aku mungkin akan mengampunimu. Tapi karena kau mencari mati seperti ini, maka sisa hidupmu akan dihabiskan di kursi roda. Qinwu, tidak. Tuan Muda Qin, itu salahku. Seharusnya aku tidak menghinamu. Tolong ampuni putriku dan aku. Aku janji, mulai sekarang, kami tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kendalikan mulut kalian mulai sekarang. Kau baik-baik saja. Tuan, aku baik-baik saja. Lepaskan. Ayo pergi. Tuan Muda Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan menghubungi paman sepupuku dan mengundangnya ke Jiangzhou. Pada saat itu, aku akan memastikan Qinwu mati. Siapa pamanmu? Pelindung Aula Dewa Bela Diri. Long Tianyang. Melapor kepada Tuan. Aset keluarga Yan, semuanya telah diambil alih. Hanya tersisa satu villa. Qinwu, villa itu. Haruskah kita meninggalkannya untuk mereka? Jika itu orang lain, aku pasti tidak akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Tapi mereka adalah Yan bersaudara. Jadi aku harus memutus semua jalan mereka. Luoyu, kau seharusnya tahu orang macam apa Yan bersaudara itu kan? Memang, selama saudara-saudara ini memiliki sedikit kekuatan, mereka pasti akan membalas. Lang Qiu, dalam waktu 3 hari, aku ingin mengambil alih villa Yan bersaudara. Ya. Paman sepupu, lihatlah bagaimana saudaraku dipukuli. Bukan hanya anggota tubuhnya yang patah, tetapi bahkan dantiannya telah dihancurkan. Mulai sekarang, Long Tianyang 3 penjaga Aula Dewa Bela Diri. dia tidak akan pernah bisa berkultivasi seni bela diri lagi. Kau bilang padaku sebelumnya, siapa yang melukai Xiao Fei? Itu adalah si brengsek Qinwu dan si Jalang Suruoyu. Qinwu, ketua aula kita, sepertinya memiliki nama yang sama Qinwu. Paman sepupu, luka-lukaku tidak penting. Hal yang penting adalah bahwa seluruh kekayaan keluarga yang diambil oleh Qinwu, jumlahnya mencapai beberapa ratus miliar. Awalnya saudaraku bahkan berkata, kita akan mengambil aset keluarga Yan dan memberikan sebagian kepadamu. Tapi sekarang, kita tidak punya apa-apa lagi. Aset keluarga Yan. Aku akan mengambilnya kembali untukmu. Aku akan menyegel terlebih dahulu semua bisnis Qinwu dan Suruoyu. Kemudian aku akan berurusan dengan mereka dengan benar. Tambua. Ya. Hubungi ibu kota kekaisaran. Ambil milik Qinwu dan Suruoyu. Dan segel mereka. Sekalian, tangkap anggota keluarga mereka. Semuanya untukku. Ya. Qinwu, ini buruk. Perusahaan kita telah disegel. Disegel. Baru saja, pihak berwenang mengirim sekelompok orang, mengatakan perusahaan kita melanggar peraturan. Mereka tidak hanya menyegel semuanya, bahkan dana telah dibekukan. Sepertinya ada orang yang mencari masalah dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lang Qiu, pergilah selidiki situasinya. Ya. Halo. Apa katamu? Baiklah, aku akan segera ke sana. Ada apa? Mereka bilang orang tuaku menyelundupkan dan menangkap mereka. Di mana orang tuamu? Di fasilitas ketiga. Tuan Tang, orang yang ingin Anda temu sudah tiba. Biarkan mereka masuk. Qinwu, Kaulah yang menyita ayah mertua dan ibu mertuaku. jadi kamu adalah Qinwu? Cukup sombong bukan? Di mana kalian mengunci orang tuaku? Lepaskan mereka segera. Suruoyu, ini adalah fasilitas ketiga kau tahu. Kau pikir kami akan melepaskan mereka begitu saja atas perintahmu? Lalu apa yang kamu inginkan? Kau ingin menyelamatkan orang tuamu, benarkah? Baiklah,
Kalian berdua harus berlutut terlebih dahulu, dan bersujud 50 kali dengan keras kepada kami. Baru kita bisa bicara. Hak apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Hak apa yang kumiliki? Biar ku beritahu. Aku sekarang adalah Ola Dewa Bela Diri, wanita pelindung ketiga. Keberadaan macam apa Ola Dewa Bela Diri itu? Aku yakin kau tahu betul. Kinwu Surwayu, mulai sekarang, kau dan aku tidak lagi berada di level yang sama. Sekarang berlututlah. Aku bertanya-tanya siapa itu. Aku tidak menyangka itu adalah Long Tianyang. Kurang ajar. Apakah nama pelindung ketiga berani kau ucapkan? Kau pasti bawahannya kan? Kembali dan katakan padanya untuk segera merangkak ke sini dan menemuiku. Jika tidak, dia akan segera dikeluarkan dari Aula Dewa Bela Diri. Kinwu, kau punya keberanian yang luar biasa. Sampai berani tidak menghormati Tuan Long, dan bahkan menyuruhnya merangkak untuk menemuimu. Kau harus melihat, orang macam apa dirimu. Apakah kau pantas mengucapkan kata-kata seperti itu? Tuan Tang, Anda lihat ini bukan? Kinwu ini luar biasa sombong. Anda harus memberinya pelajaran yang berat. Kinwu, berlututlah. Kinwu, kau benar-benar berani menyerang anggota Aula Dewa Bela Diri. Jika kau masih tidak melepaskan ayah mertua dan ibu mertuaku, nasibmu akan sama seperti nasibnya. Kinwu, kau benar-benar terlalu sombong. Aku yang berkuasa di sini sekarang. Aku menolak membebaskan mereka. Selain itu, aku akan memperlakukan mereka dengan berbagai cara. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Maukah kau melepaskan mereka atau tidak? Lepaskan mereka. Para penjaga, bawa Sulong dan Cheng Yun ke sini. Ibu. Ayah, apa yang mereka lakukan padamu? Bukan apa-apa. Mereka hanya memukul kami beberapa kali. Tidak apa-apa. Ya benar, Ruayu, ayahmu dan aku baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir seperti ini. Jangan menangis. Kali ini adalah Kinwu yang menyelamatkan kita kan? Xiaoqian. Terima kasih banyak. Ayah mertua, ibu mertua, ini adalah apa yang harus kulakukan. Pergi dan katakan pada Long Tianyang untuk datang ke istanaku dan menemuiku. Aku akan memberinya waktu 2 jam. Jika tidak, Tianyang, itu Kinwu dan Surwayu. Benar-benar keterlaluan. Mereka benar-benar berani menyentuhku. Lihatlah keadaanku yang telah dipukuli. Kau juga seorang Grandmaster. Dengan kekuatan bela diri puncak. Bagaimana kau bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini? Kekuatan bela diri Kinwu itu, apakah sangat tinggi? Menjawab pelindung. Kinwu itu hanya menjentikkan tangannya dan memukulku hingga menjadi keadaan ini. Kekuatan bela dirinya, setidaknya di atas alam suci. Alam suci. Tianyang, bukan masalah aku dipukuli. Tetapi Kinwu benar-benar memperlakukanku seperti ini. Alasan mendasarnya adalah, dia tidak menghargai kau maupun Aula Dewa Bela Diri. Kau harus menghadapinya secara menyeluruh. Jika tidak, di mana letak wibawa Ola Dewa Bela Diri? Sayangku, apa yang kau katakan masuk akal. Kinwu begitu merajalela. Dia jelas-jelas menantang Ola Dewa Bela Diriku. Tambua, kau bawa aku untuk mencari Kinwu. Aku ingin melihat. Apakah dia bisa menahan 3 jurus dariku? Paman sepupu, jika kau mendisiplinkan Kinwu sendirian, efeknya tidak akan bagus. Apa maksudmu dengan itu? Kau harus mengumpulkan semua tokoh terkemuka di Jiangqing bersama-sama. Dan di depan mereka, berurusan dengan Kinwu. Dengan cara ini, kau akan menunjukkan otoritasmu dan memamerkan gaya Ola Dewa Bela Diri. Itu masuk akal. Paman sepupu, Kinwu terlalu merajalela. Oleh karena itu, kau tidak bisa melenyapkannya secara langsung, tetapi harus membuatnya menjadi sepertiku dan seperti saudaraku. Hanya dengan cara ini, kita bisa membangun gengsi Ola Dewa Bela Diri. Baiklah, kita akan lakukan itu kalau begitu. Tambua. Siap tuan. Pergi dan undang para tokoh terkemuka Jiangqing untuk datang ke sini. Juga beritahu Kinwu jika dia tidak ingin terjadi apa-apa pada keluarganya. Dia harus datang. Kekeluargaan besok. Ya Tuhan, siapa Kinwu ini? Dia benar-benar datang ke janji temu itu. Pelindung Long adalah keberadaan peringkat ketiga. Bahkan para pejabat tinggi itu harus memperlakukannya dengan hormat ketika mereka bertemu dengannya. Keberanian Kinwu ini benar-benar luar biasa. Kinwu, kau benar-benar datang. dalam hidup ini, tidak ada tempat yang tidak berani ku datangi. Kinwu, apa yang kau lakukan? Tentu saja aku duduk. Hanya seorang penjaga Aula Dewa Bela Diri. Apakah dia layak aku berdiri di sini menunggu? Kinwu, kau terlalu sombong. Hanya pamanku yang memenuhi syarat untuk duduk di kursi ini. Kau ini siapa? Apakah kau pantas duduk di sana? Tepat sekali. Seseorang yang seperti anjing, namun menganggap dirinya bangsawan. Sepertinya, hukuman yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Kali ini,
Aku akan membuatmu keluar dari Longguo. Menyuruh kami keluar dari Longguo. Qinwu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah bosnya? Qinwu, kau sekarang hidup di waktu pinjaman. Tunggu sampai pelindung Long tiba. Tidak ada dari kalian yang akan selamat. Sekarang cepatlah dan keluar. Kursi ini, kau tidak pantas mendudukinya. Kalian semua diam. Kau ini apa? Apakah giliranmu untuk berbicara? Tidakkah kalian tahu apa identitas Qinwu? Kalian saja bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatunya. Kamu membuatku takut setengah mati, Suruoyu. Jangan bilang Qinwu adalah ketua olah dewa bela diri. Berhenti mencoba menakut-nakuti kami. Kami sangat penakut. Dia bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Namun dia berani menyamar sebagai ketua olah dewa bela diri. Dia benar-benar tidak tahu cara hidup. Qinwu Suruoyu, jika kalian ingin hidup, maka serahkan semua aset kalian dengan patuh. Mungkin pelindung Long akan menunjukkan belas kasihan yang besar dan mengampuni nyawa kalian. Jadi kalian mengincar uang. Pelindung Long tiba. Pamanku ada di sini. Tunggu saja untuk dicabik-cabik. Salam kepada pelindung Long. Salam kepada pelindung Long. Sayangku, Qinwu ada di sini. Tapi dia mengambil tempat dudukmu. Dan dia juga berkata bahwa kamu di sisinya tidak lebih dari seekor anjing. Selama dia mengangkat tangannya, aku bisa saja menyerahkanmu. Aku ingin melihat seberapa sombongnya dia. Pelindung Long, Qinwu benar-benar terlalu sombong. Mohon bertindak dan robek dia menjadi dua. Melakukannya secara langsung sangat membosankan. Sisakan dia napas untukku dan kedua tuan muda ya untuk membalas dendam. Cukang berhenti bicara. Apel, apakah kamu merasa kasihan padanya? Hari ini, kematiannya sudah pasti. Long Tianyan, apakah kau ingin aku secara pribadi berlutut di hadapanmu? Qinwu telah memprovokasi pelindung Long. Adegan nanti akan sangat berdarah. Sebaiknya semua orang menonton dengan cermat. Bawahanmu menyapa ketua aula. Ketua aula tiada bandingnya di dunia. Apa? Qinwu sebenarnya adalah ketua aula dari Olah Dewa Bela Diri. Bagaimana mungkin? Mungkinkah kita sebelumnya selama ini menentang ketua Olah Dewa Bela Diri? Qinwu benar-benar ketua Olah Dewa Bela Diri. Kami telah menghinanya selama ini. Sekarang kita dalam masalah. Cukong sudah kubilang sebelumnya bahwa aku punya firasat buruk. Tapi kau bersikeras dan kau tidak mau mendengarkanku. Ya ampun, pantas saja dia berani duduk di kursi ini. Jadi dia adalah ketua Olah Dewa Bela Diri. Cepat tutup mulut. Jika ketua aula tahu, kita tidak akan berakhir baik. Long Tianyan, kau sebagai pelindung benar-benar telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Bawahanmu tahu kesalahanku. Mohon ketua aula pertimbangkan bahwa bawahanmu mengabdi pada negara dan selamatkan nyawa bawahanmu. Memang, kau pernah mengabdi pada negara sebelumnya dan terluka berkali-kali. Tapi kau membiarkan kerabatmu bertindak sembrono, merugikan banyak orang. Oleh karena itu hukuman mati bisa ditiadakan. Tetapi hukuman atas kejahatan tidak dapat dihindari. Lumpuhkan dantianmu sendiri, lalu pergi. Sepupu kamu tidak bisa melakukan ini tanpa kekuatan bela diri kamu. Diam. Terima kasih Ketua Aula karena telah menyelamatkan hidupku. Long Tianyang tidak akan pernah melupakan ini. Ketua Aula Dewa Bela Diri, ampuni nyawaku. Ketua Aula Dewa Bela Diri, ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah menentangmu lagi. Ketua Olah. Sebenarnya aku dipaksa oleh Long Tianyang. Aku hanya menjadi wanitanya karena ketidakberdayaan. Aku benar-benar tidak pernah berniat menentangmu. Ini semua salahku. Aku pikir Qinwu adalah orang jahat dan membuat Xianshan mengikuti Cukong. Hal yang tidak berguna ini. Jika aku tahu lebih awal bahwa dia adalah ketua Olah Dewa Bela Diri, aku pasti sudah bergegas untuk menjilatnya. Qin tidak ketua Olah. Aku tahu kamu masih menyukai Xianshan. Aku akan segera menyuruhnya menggugurkan anak itu dan kembali ke sisimu. Bahkan menjadi selir pun tidak masalah. Ibu berhenti bicara. Hari ini aku akhirnya menyaksikan apa itu ketidakmaluan yang sesungguhnya. Kalian semua berpikir Qinwu tidak punya kekuasaan atau pengaruh, dan karenanya menimpakan segala macam hinaan dan perundungan padanya. Sekarang, setelah kalian tahu Qinwu adalah ketua Olah dari Olah Dewa Bela Diri, kalian mulai mencoba menjilat lagi. Kulit kalian benar-benar cukup tebal. Semua yang kau lakukan padaku sudah kucatat. Saya umumkan bahwa mulai hari ini, anggota keluarga Lim dan keluarga Su secara resmi dikeluarkan dan dilarang kembali selamanya. Kalian harus pergi dalam waktu 3 hari. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk kembali. Ketua Olah mohon tunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun juga kamu hampir menjadi menantu keluarga Lin kami. Ibu berhenti bicara, ayo kita pergi.
The film was translated and narrated by Jangan pergi Emily. dorong aku. Ketua Ola. Kamu juga. Enya. Tak satu pun dari kalian memohon belas kasihan padaku. Sepertinya kalian masih punya sedikit harga diri. Bahkan jika aku memohon belas kasihan padamu, apakah kamu akan membiarkan kami pergi? Tentu saja tidak. Kamu telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Kamu pantas mendapatkan hukuman yang seharusnya. Langkiu. Ya. Kirim mereka ke penjara. Ya. Kalian tidak perlu khawatir. Kinwu tidak akan melakukan apapun pada kalian. Bagaimanapun perkembangan Jiangcheng di masa depan masih bergantung pada kalian semua. Tetapi jika kalian mengandalkan ini dan bertindak sembarangan, aku jamin nasib kalian akan lebih buruk daripada mereka yang baru saja pergi. Mohon yakinlah Ketua Aula dan Nyonya, kami pasti akan mendedikasikan diri sepenuhnya untuk pembangunan Jiangcheng. Aku akan segera kembali untuk menyusun rencana spesifik dan mengirimkannya ke kediaman Ketua Aula untuk ditinjau oleh Anda dan Nyonya. Aku tidak menyangka pandanganmu cukup jauh ke depan. Karena aku wanitamu, tentu saja aku harus mempertimbangkan situasi keseluruhan. Melapor kepada Tuan. Pertemuan para dewa akan diadakan minggu depan. Sesuai jadwal, para ahli dari Olah Dewa Bela Diri juga telah tiba di Jiangcheng. Berbagai faksi, sebagian besar sudah tiba. Bagaimana dengan yang lain? Mereka pada dasarnya sudah tiba semua. Ya Ketua Grup Wuhu, Santao ingin menyampaikan rasa hormatnya kepadamu. Lupakan tentang pertemuan itu. Jika aku butuh sesuatu, aku akan menghubunginya. Bawahanmu mengerti. Melapor kepada Ketua Aula, seseorang mengirimkan kepada Nyonya sebuket mawar. Sini ini. Dia adalah teman sekelas SM aku. Dia dulu mengejarku, tapi aku menolaknya. Kami belum bertemu selama 10 tahun. Aku tidak menyangka dia mengirimiku bunga. Sepertinya dia masih cukup tertarik padamu. Dia juga ingin mengundangmu ke reuni kelas. Kamu tidak cemburu kan? Jika dia tidak tahu, kamu sudah menikah, maka masalah ini baik-baik saja. Jika dia tahu dan masih mengirimimu bunga, maka aku punya alasan untuk berbicara dengannya. Si cantik Agung Su ada di sini. Siapa yang kamu bawa? Ini adalah suami Surwayu. Ya. Siapa namamu lagi? Kinwu. Kami semua datang sendirian. Mengapa si cantik Agung Su membawa anggota keluarganya? Jika kamu tidak menyambut suamiku, maka kami akan pergi saja. Karena kamu sudah di sini, mari kita duduk bersama. Iya, Sheni. Aku dengar kamu tinggal di ibu kota kekaisaran setelah lulus. Di mana kamu bekerja sekarang? Aku saat ini berada di Grup Wu, menjabat sebagai ketua Grup Wu. Bukankah itu perusahaan terbesar Longguo kita? Aku dengar aset Grup Wuhu sudah melebihi 10 triliun. Kamu adalah ketua di sana. Berapa gajimu sebulan? Kami beroperasi dengan sistem gaji tahunan. Sedangkan aku sekarang, aku menghasilkan sekitar 30 juta gaji per tahun. Ditambah, jika kamu menghitung beberapa proyek, menghasilkan 100 juta setahun bukanlah masalah. Astaga, lebih dari 100 juta setahun. Kita semua manusia. Mengapa aku hanya menghasilkan 3.000 yuan sebulan? Kesenjangannya terlalu besar. Tepat sekali. Aku juga menjalankan bisnisku sendiri. Tapi aku hanya menghasilkan sekitar 100.000 setahun. Aku tidak bisa dibandingkan dengan Shen Yi. Kita semua teman sekelas. Jika ada yang kamu butuhkan bantuan, katakan saja lebih awal. Zhao Dan, mengapa kamu begitu diam hari ini? Lebih baik aku tidak berbicara, agar aku tidak mengundang bencana yang tidak beralasan. Lihatlah caramu berbicara seperti itu. Kamu adalah orangnya Tuan Hui. Di Jiangcheng, siapa yang berani menyentuhmu? Jangan hanya berbicara di antara kita sendiri. Jangan abaikan si cantik Agung Su. Hei si cantik Agung Su, ini suamimu kan? Apa pekerjaannya? Suamiku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Bukankah itu disebut pria simpanan? Bukan dia yang menumpang hidup. Akulah yang menumpang hidup. Ruoyu, berhentilah membela dia. Kami sudah tahu. Pria ini hanyalah seorang pria simpanan. Jika bukan karenamu, bagaimana dia bisa tinggal di Yunding Tianyong, tempat yang begitu mewah? Namamu Qin Wu kan? Kudengar kamu sebelumnya bersama Lin Xianshan berkencan dengannya, dan kamu diselingkuhi. Lin Xianshan bahkan hamil anak orang lain. Apakah itu benar? Ya benar. Diduakan oleh pacarmu, dan kamu masih bisa sebahagia ini. Orang sepertimu benar-benar langka. Kinwu, aku tidak tahu bagaimana kamu memiliki keberanian untuk duduk di sini. Jika aku jati kamu, aku mungkin tidak bisa tinggal di sini bahkan sedetik pun. Keberanianmu benar-benar tebal. Cukup sudah dari kalian semua. Jangan marah pada badut-badut itu. Biarkan mereka terus bicara. Badut. Aku membenci semua orang yang hadir di sini. Hanya satu orang yang merupakan badut, dan itu adalah kamu. Beraninya kamu tanpa malu mengklaim bahwa orang lain adalah badut. Kamu meremehkanku seperti ini, tidak lebih dari mencoba menaikkan status Shen Yi. Bukankah begitu? Statusku tidak perlu orang lain untuk mengangkatnya. Qin Wu, kamu pada dasarnya tidak pantas untuk Ruoyu. Oleh karena itu kamu harus meninggalkannya.
Xian Yi, kau pikir kau ini siapa? Berhak menyuruh Qin Wu meninggalkanku. Pria yang hidup dari kekayaan wanita, tidak berbeda dari pria simpanan. Aku menyuruhnya meninggalkanmu, juga demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana jika aku tidak meninggalkan Royal? Aku tahu. Apakah kamu tidak mau uang? Aku akan memberikannya padamu. Kartu ini berisi 5 juta. Itu cukup bagimu untuk hidup selama sisa hidupmu. Ambil uangnya dan cepat lari. 5 juta agak terlalu sedikit. 50 miliar. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Qin Wu, kamu harus melihat dirimu sendiri. Hal macam apa dirimu ini? Bahkan jika kamu dihancurkan berkeping-keping, kamu tidak akan bernilai 50 miliar. Xian Yi memberimu 5 juta. Sudah menunjukkan rasa hormat yang besar kepadamu. Jangan sampai kamu tidak menghargai kebaikan ini. Kamu membela Xian Yi seperti ini. Kamu pasti sudah mengambil banyak uang darinya kan? Hentikan omong kosong. Zhao, dan apa yang kamu lakukan sebelum kita datang? Bukankah kita setuju untuk menargetkan Qin Wu bersama-sama? Mengapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun sekarang? Aku sudah bilang, aku tidak ingin menderita bencana yang tidak beralasan. Wu Jing, izinkan aku juga menasihatimu. Cepat minta maaf padanya. Jika tidak, kamu akan sangat menderita. Kamu ingin aku minta maaf? Apakah dia pantas mendapatkannya? Dia hanyalah seorang pria yang hidup dari kekayaan wanita. Aku tidak mengerti apa yang kamu takuti. Qin Wu, The kamu film tidak was berencana translated untuk and meninggalkan narrated Ruoyukan. by 5 juta ini benar-benar terlalu sedikit. Dia pikir 5 juta terlalu sedikit. Benar-benar keserakahan yang tak terpuaskan. Karena kamu tidak mau menerima kebaikan, maka aku tidak perlu bersikap sopan lagi padamu. Masuklah. Ruoyu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Tapi kamu menolakku saat itu. Aku bisa mengerti. Kita masih muda saat itu bagaimanapun juga. Tapi sekarang, aku berbeda sekarang. Aku bisa memberimu kebahagiaan. Ruoyu, menikahlah denganku. Aku akan menghabiskan sisa hidupku mencintaimu dengan baik. Xian Yi sangat romantis. Jika itu aku akan langsung setuju. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pandangan orang sepertimu tentang dunia terbentuk. Ruoyu jelas seorang wanita yang sudah menikah. Namun dia masih berdiri bersama yang bernama Shen itu. Kau pikir aku akan setuju? Ruoyu, aku sekarang sudah ketua grup Wu. Aku menghasilkan setidaknya 100 juta setahun. Bahkan dengan ini, apakah kamu masih tidak mau setuju denganku? Minum ini bersama dengan cincinmu. Telan itu. Aku mungkin akan mempertimbangkannya saat itu. Ruoyu, apakah kamu mencoba mencelakai Xian Yi? Jika dia meminumnya, aku pasti akan membelikannya secangkir cappuccino. Kamu berlutut di hadapanku. Xian Yi, hak apa yang kau miliki untuk membuatnya berlutut di hadapanmu? Aku sekarang ketua grup Wu. Siapapun yang menyinggungku tidak akan berakhir baik. Qin Wu menikahimu. Itu adalah dosa terbesarnya. Qin Wu, apa kau mendengarku? Cepat berlutut, bersujud, dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Menyuruhku berlutut. Dasar pengangguran tak berguna. Kau berani melayangkan tangan padaku. Semua dengarkan baik-baik. Siapapun yang mematahkan salah satu kaki Qin Wu, 5 juta di kartu ini adalah miliknya. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku jamin orang itu akan menderita nasib yang mengerikan. Ja, dan apakah kamu gila? Kamu benar-benar memihak Qin Wu. Aku pikir kalianlah yang gila. Bahkan Tuan Hui setelah melihat Tuan Qin harus berlutut dan membungkuk. Kalian ini apa? Beraninya kalian memperlakukannya seperti ini? Bukankah dia hanya Shan Hui? Hanya naga sungai yang bersembunyi di Beijing. Dia tidak senasional. Grup Wu bagaimanapun juga adalah perusahaan terbesar. Masih tidak bisa dibandingkan dengan satu Shan Hui. Siapapun yang mematahkan kakinya, aku akan menambahkan 5 juta lagi. Mematahkan kakiku. Bahkan jika Sun Tao berdiri tepat di depanku, dia tidak akan berani sombong seperti ini. Kau siapa? Beraninya kau memanggil Ketua Sun kami dengan nama lengkapnya. Jika Ketua Sun datang secara langsung, kau mungkin harus berjongkok dan menyemir sepatunya. Baiklah, kalau begitu biarkan Sun Tao datang sendiri dan selesaikan masalah ini. Qin Wu, apa yang kau lakukan? Kau tidak akan menelepon dan menghubungi Ketua Sun kan? Tentu saja. Apa semua mendengarnya? Dia bilang dia ingin menghubungi Ketua Sun. Ketua Sun adalah orang terkaya. Bahkan kakak besar saat bertemu dengannya harus menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Kamu penampilanmu. Sun Tao, aku beri kamu waktu 5 menit. Datanglah ke Aula Plong Hotel Grand Dianchen. Jika tidak, kamu tanggung sendiri akibatnya. Ya Tuhan, dia benar-benar memberi perintah kepada Ketua Sun dan menetapkan batas waktu 5 menit untuk tiba di sini. Kau pikir kau ini siapa? Shen Yi, jangan katakan itu. Bagaimana jika Qin Wu menyembunyikan identitasnya? Di permukaan dia terlihat seperti pria simpanan sekarang.
Mungkin dia sebenarnya semacam orang penting. Ucapanmu bisa mencelakai dirinya sendiri. Wu Jing benar. Mungkin Qin Wu adalah orang besar tersembunyi. Ya Tuhan, aku The benar-benar film was menyinggung translated and orang yang narrated begitu by kuat. M Media. Bagaimana jika dia membalas dendam padaku? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa ada begitu banyak hal di dunia ini. Orang sombong yang meremehkan orang lain. Bergaul dengan mereka hanyalah aib bagiku. Banyak orang seperti ini akhir-akhir ini. Kamu tidak perlu marah karena mereka. Qin Wu, 3 menit sudah berlalu. Aku takut pertunjukanmu akan segera berakhir. Jika kau membuat pertunjukan, buatlah pertunjukan yang utuh. Bukankah kita masih punya waktu 2 menit? Kita tunggu saja. Lupakan 2 menit. Bahkan, jika kita menunggu 2 bulan lagi, Ketua Sun tidak akan datang. Qin Wu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera berlutut dan akui kesalahanmu. Lalu tinggalkan Royo. Jika kau melakukan itu, aku mungkin masih mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Ketua Sun, mengapa Anda di sini? Apa orang ini adalah Ketua Sun? Mungkinkah dia benar-benar dipanggil ke sini oleh Qin Wu? Ketua Sun adalah orang terkaya. Qin Wu adalah pria simpanan. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan itu? Ketua Sun, Anda pasti sedang lewatkan. Anda tahu kami mengadakan reuni kelas, dan Anda secara khusus datang untuk menemui saya. Ketua Sun, Anda benar-benar sangat menghormati saya. Aku tahu Qin Wu tidak punya kemampuan itu. Ketua Sun datang khusus untuk Shen Yi. Panggilan telepon Qin Wu hanyalah kebetulan. Sekarang setelah Ketua Sun hadir secara langsung, sekarang Qin Wu akan benar-benar dipermalukan. Salam Tuan Qian. Ketua Sun, mengapa Anda berlutut di hadapannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu bilang Ketua Sun datang untuk Shen Yi? Siapa sebenarnya identitas Qin Wu ini? Jangan terlalu sopan. Bangunlah. Bolehkah saya bertanya, mengapa Tuan Qin memanggil saya ke sini? Apa instruksi Anda? Tidak banyak kudengar. Ini adalah ketua perusahaanmu. Kau siapa? Ketua Sun, saya manajer perusahaan cabang Imperial Capital. Shen Yi, kita bertemu di pertemuan tahunan tahun lalu. Shen Yi bukan begitu. Ketua grup Wu, dengan pendapatan tahunan melebihi 100 juta, bagaimana kau sekarang menjadi manajer perusahaan cabang? Aku tidak peduli posisi apa yang dia pegang. Singkatnya, orang ini sangat tidak kusukai. Tuan Qian, saya akan menanganinya. Shen Yi kan? Ya Ketua Sun. Saya memberitahu Anda sekarang. Anda dipecat. Selain itu, saya akan memberitahu perusahaan, semua perusahaan cabang, untuk tidak pernah mempekerjakan Anda lagi seumur hidup. Ketua Sun, saya mohon jangan pecat saya. Saya baru saja membeli rumah di Imperial Capital. Cicilan hipoteknya saja puluhan ribu setiap bulan. Jika saya kehilangan pekerjaan ini, saya benar-benar akan hancur. Qin Wu, jangan. Tuan Qian, tolong jangan biarkan Ketua Sun memecat saya. Saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Shen Yi, Tuan Muda Shen. Bukankah kau sangat sombong tadi? Mengapa kau berlutut di hadapan suamiku sekarang? Bagaimana seseorang bisa begitu tak tahu malu? Ketika langit sombong, akan ada hujan. Orang yang ceroboh pasti akan menemui bencana. Pepatah ini paling cocok untukmu. Seseorang, seret dia keluar untukku, agar dia tidak membuat cincin. Tuan Qin dan Nyonya Qin di sini. Ya, Ketua Sun. Saya mohon Anda memberi saya satu kesempatan lagi. Ketua Qin. Kamu tampil sangat baik hari ini. Pergi temui Shen Hui. Katakan padanya aku yang bilang. Suruh dia mengaturkan untukmu sebuah posisi dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta. Terima kasih Tuan Qin. Sedangkan, untuk kalian semua aku pikir, menjadi pengangguran adalah yang terbaik. Bagaimanapun nilai-nilai sepertimu, akan merugikan banyak orang. Tuan, bos khawatir kamu mungkin membahayakan statusnya. Jati dia bersatu dengan banyak kekuatan, berencana untuk bergerak melawanmu di majelis dewa. Aku tahu. Kamu telah memberikan begitu banyak kontribusi, namun mereka masih ingin mencelakaimu. Tolong Tuan segera keluarkan perintahnya. Biarkan aku memimpin pasukan Dewa Bela Diri dan hancurkan mereka. Prestasi besar mengundang kehati-hatian dari penguasa. Sayangnya Tang Jianshan itu keliru. Dia adalah penguasa Longgul, bukan tuanku. Tuan, Sebelum situasi berkembang, kita belum boleh mengambil tindakan apapun. Jika Tang Jianshan benar-benar bertindak melawanku, aku akan memberitahunya kekuatan sejatiku. Qin Wu, besok akan ada lelang di Jiangcheng. Kudengar ada kalung yang disebut Jantung Samudra. Itu sangat indah. Ikutlah denganku untuk melihatnya. Baiklah. Pekerjaan keamanan dilakukan dengan sangat baik. Tampaknya Tuan baru Shen Yi memiliki latar belakang yang luar biasa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di lelang grup Bihua. Pada lelang hari ini, kita hanya akan melelang satu item. Aku yakin semua orang sudah mendengar tentang item yang dilelang hari ini. Itu benar. Itu adalah harta karun bernama ini. Hati samudra harta karun yang tak tertandingi. Kalung ini sangat indah. Sepertinya kalung itu seluruhnya dibuat dari batu permata alami, terutama safir di tengah itu.
Itu sungguh terlalu sempurna. Kinwu, kalung ini benar-benar luar biasa. Jangan khawatir, aku pasti akan membelikannya untukmu. Baiklah, Tuan Muda Tang, lihatlah kalung ini. Ini praktis dibuat khusus untukku. Aku tidak peduli malam ini apapun yang terjadi. Kamu harus membelinya dan memberikannya kepadaku. Jangan khawatir selama saya menawar. Tidak ada yang berani bersaing dengan saya. Kalung ini pasti akan menjadi milikmu. Terima kasih sayang. Harga awal untuk hati samudra adalah 300 juta. Setiap tawaran berikutnya tidak boleh kurang dari 20 juta. Sekarang hadirin sekalian silakan mulai menawar. 320 juta, 340 juta. Saya menawar 400 juta. Bapak ini sudah menawar 400 juta. Apakah ada bapak lain yang ingin menawar? Tuan Muda Tang, jika kamu tidak segera menawar, orang lain akan merebutnya. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa mengambilnya. Saya menawar 500 juta. Siapa orang itu? Dia benar-benar menaikkan harga sebesar 100 juta secara langsung. Tidakkah kamu mengenalinya? Orang ini adalah putra tunggal Tuan kami. Tuan mengendalikan militer dan pemerintahan, memegang kekuasaan yang sangat besar. Kita harus berhenti bersaing dengannya, agar kita tidak menanggung akibatnya. Itu masuk akal, saya tidak akan menawar lagi. Bapak ini sudah menawar 500 juta. Teman-teman yang menginginkan kalung ini, harus cepat. Tuan Muda Tang memang Tuan Muda Tang. Begitu dia menawar tidak ada yang berani bersaing. 500 juta penawaran pertama, 500 juta penawaran kedua, 500 juta penawaran ketiga. Aku menawar 600 juta. Siapa orang ini? Sangat berani. Berani bersaing dengan Tuan Muda Tang. Dia terlihat seperti pemuda sembrono pada pandangan pertama. Bersaing dengan Tuan Muda Tang, praktis bunuh diri. Kinwu, beraninya kamu bersaing dengan Tuan Muda Tang. Kamu punya keberanian yang luar biasa. Apa? Dia menawar. Apakah orang lain tidak boleh menawar hanya karena dia menawar? Siapa sebenarnya yang membuat aturan itu? Tuan Muda Tang. Saya menawar 700 juta. 700 juta Tuan. Apakah Anda akan menaikkan tawaran lagi? Tuan Muda Tang sudah membiarkan Anda pergi sekali. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika Anda berani bersaing dengan Tuan Muda Tang lagi, Anda akan berakhir sengsara. Kinwu, jika kamu berani menaikkan harga lagi, saya jamin, kamu tidak akan keluar dari rumah lelang ini. Aku takut pada segalanya, kecuali ancaman. Karena memang begitu adanya. Aku tawarkan 1 miliar. Dia benar-benar menaikkan harga sebesar 300 juta secara langsung. Kapan Jiangcheng mendapatkan orang sekaya itu? Majelis Dewa akan diadakan di Jiangcheng. Banyak orang luar yang datang baru-baru ini. Dia mungkin bukan penduduk lokal Jiangcheng kita. Kamu benar-benar menaikkan harga setinggi ini. Apakah kamu sengaja mencoba menentang saya? Karena kau bahkan menampung seseorang seperti Shen Yi, mengapa aku harus bersikap sopan padamu? Kau jenius yang kurang ajar. Apakah kau tahu siapa Tuan Muda Tang? Dia adalah putra tunggal dari Tuan yang sekarang. Pangeran Muda. Berani menantang Pangeran Muda. Kau sama saja mencari mati. Kinwu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berhasil berurusan dengan Sun Tao, kamu bisa bertindak liar tanpa kendali. Saya beritahu kamu, jika Pangeran Muda ingin kamu pergi, kamu sama sekali tidak akan selamat. Ada apa dengan orang-orang zaman sekarang? Mereka mulai mengancam orang bahkan sebelum mengajukan tawaran. Jadi kenapa, kalau dia Pangeran Muda, apakah itu berarti dia bisa mengabaikan hukum? Jika kau membicarakan ini dengan sopan, kami mungkin dengan enggan akan melepaskannya. Tapi mengandalkan statusmu untuk bertindak sembrono, kami secara khusus bersikeras untuk mempertahankan kalung ini. Pangeran Muda, dengarkan apa yang mereka katakan. Mereka terlalu sombong. Sudah lama sejak saya melihat seseorang yang begitu kurang ajar. Karena memang begitu keadaannya, maka saya tidak perlu bersikap sopan kepadamu. Kalung ini, kamu tidak akan mengambilnya. Tuan Muda Tang, apakah kita akan pergi begitu saja? Siapa bilang kita akan pergi? Kita akan menunggu di sini saja untuk kedua orang itu. Aku ingin lihat, apakah mereka benar-benar bisa mengambil kalung itu. Pangeran Muda, mereka keluar. Pergi. Pangeran Muda sedang mengurus urusan. Para penonton menyingkir. Shen Yi, apa yang kau coba lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan padaku di Hotel Jiangcheng tadi malam? Kau sendiri yang menyebabkan itu. Apakah itu salah kami? Surwoyu, hentikan omong kosongmu. Aku perintahkan kamu sekarang. Serahkan kalung itu. Dan kemudian merangkak dengan lututmu dari sini ke hadapan Pangeran Muda. Berlutut dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, sepertinya hukuman yang kuberikan padamu kemarin tidaklah cukup. Kinwu, tadi malam kamu berhasil menekanku. Tetapi hari ini, aku didukung oleh Pangeran Muda. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, maka kamu hanya akan memiliki satu hasil. Mati. Kenapa kau masih bertel-tel? Cepat serang. Kali ini, bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lakukan gerakanmu. Kinwu, jika kamu berani melakukan apapun padaku, Pangeran Muda pasti akan mencabik-cabikmu. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan sepupuku. Tuan Muda Tang, lihat orang ini. Betapa sombongnya dia. Dia tidak hanya memukul bawahan Anda, dia bahkan berani tepat di depan Anda, memukul sepupuku.
Anda harus menghukumnya dengan berat. Kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Berani bertindak lancang di depanku. Aku adalah putra Raja Qian. Di masa depan aku juga akan mewarisi tahta ayahku. Kau pikir kau bisa menakutiku? Saat ini, seluruh wilayah berada di tangan ayahku. Dan yang tertua adalah paman kandungku. Jika kamu berani bertindak lancang lagi, aku tidak hanya akan melenyapkanmu, aku juga akan menghabisi mereka semua. Apa kau mendengarku? Cepat lepaskan sepupuku. Kalau tidak, kau akan menderita sekali. Qin Wu, kamu pikir hanya karena Sun Tao adalah orang terkaya, kamu bisa bertindak sembrono? Aku memberitahumu, di hadapan kekuasaan absolut, dia hanyalah debu. Cepat lepaskan aku. Jika kau memohon dengan baik, mungkin aku akan melepaskanmu. Sayang sekali. Beraninya kau, tepat di depan pangeran muda. Kau berani melakukan kekerasan. Kamu benar-benar berani mengabaikanku. Aku tidak hanya akan mengabaikanmu, aku juga akan memberimu pelajaran. Bajingan, apakah kau akan menggunakan kekerasan terhadap pangeran muda juga? Kamu berani memukulku. Aku akan membuatmu tidak bisa menemukan jasadmu. Kehadiran kedua pangeran sungguh menghormati kediaman sederhana ini. Ayah. Mengapa kamu begitu ceroboh? Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Mengapa kamu belum memberi hormat kepada kedua pangeran? Seseorang memukuliku. Siapa yang begitu berani? Sampai berani memukul pangeran muda. Pangeran muda adalah putra dari pangeran peringkat pertama. Siapapun yang memukulmu, pada dasarnya memukul pangeran Qian. Siapa dia? Aku tidak ingat. Sepertinya nama belakangnya adalah Qian. Kabarnya orang ini didukung oleh Sun Tao. Sun Tao benar-benar sombong. Mengandalkan statusnya sebagai orang terkaya. Dia benar-benar berani membiarkan bawahannya memukul pangeran muda. Bos menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Dan sekarang dia tidak tahu diri. Pangeran Qian, serahkan masalah ini padaku. Aku sang pangeran, pasti akan membuat orang itu membayar harganya. Hari ini kita menjamu ketua Aula Dewa Bela Diri. Surat undangan sudah dikirim. Tunggu sampai perjamuan selesai. Barulah kita bisa membalaskan dendam Tang Shi. Ayah, orang itu menendang perutku. Aku sangat kesakitan sekarang. Aku ingin orang itu menghilang sekarang juga. Diam. Sudah lama aku memberitahumu. Orang-orang dari Aula Dewa Bela Diri sudah tiba di Jiangcheng. Jika kamu berbenturan dengan mereka, maka rencana kita akan gagal di langkah terakhir. Keluar dari sini. Apa hebatnya Aula Dewa Bela Diri? Bisakah mereka menandingi tentara naga langit kita? Melapor kepada Tuan. 3 pangeran mengirim seseorang dengan undangan, mengundang Anda dan istri Anda untuk menghadiri perjamuan. Ketiga pangeran semuanya telah datang ke Jiangcheng. Sepertinya mereka menginginkan nyawaku. Jika begitu maka, kita tidak seharusnya ikut serta lagi. Tidak masalah, mereka berpikir begitu. Selama 3 raja berkumpul, mereka bisa menjadi tak terkalahkan. Tetapi di mataku, bahkan 3 raja hanyalah semut. Dan dia, Ketua Aula Qian, putraku yang tidak tahu diri, buta terhadap kebesaran Anda, dan menyinggung Anda. Saya harap Anda tidak tersinggung. Anggaplah secangkir anggur ini sebagai permintaan maaf saya kepada Anda. Raja Qian, mendahulukan kebenaran di atas keluarga. Benar-benar mengagumkan. Mari kita lupakan masalah ini sekarang. Tak satu pun dari kita akan menyebutkannya lagi di masa depan. Ketua Aula Qian, berjiwa lapang. Benar-benar layak menjadi tuan 10.000 dewa. Namun saya Shou punya pertanyaan. Mengapa Ketua Aula mengadakan sidang para dewa agung ini? Sebelumnya, meskipun aku menghancurkan pasukan koalisi 5 keluarga, tetap saja mereka masih mendambakan Longgu kita. Selain itu, mereka takut akan keunggulan kita yang semakin meningkat. Oleh karena itu, cepat atau lambat mereka akan bersatu untuk menghadapi kita lagi. Apakah maksud Ketua Aula bahwa dengan mengumpulkan para ahli dari Aula Dewa ini, Anda ingin bersama-sama membahas strategi melawan musuh? Sesuatu seperti itu. Saya rasa tidak. Mengingat kekuatan Aula Dewa Bela Diri, jangankan pasukan koalisi dari 5 keluarga, bahkan 10 keluarga bersatu, tidak akan sebanding dengan Ketua Aula. Ketua Aula pasti punya niat lain. Apakah Raja Li mengatakan, aku mengumpulkan ahli yang kuat di atas alam dewa di sini? Apakah itu untuk membawa mereka semua ke dalam Aula Dewa Bela Diri? Selain itu, saya tidak bisa memikirkan alasan lain. Jadi Raja Li merasa bahwa aku berniat memberontak. Benarkah begitu? Kalau begitu Ketua Aula Qian, apakah Anda berniat untuk memberontak? Jika suamiku ingin memberontak, mengapa dia harus memimpin Aula Dewa Bela Diri?
untuk melenyapkan tentara aliansi 5 keluarga. Mengapa tidak menggunakan tangan mereka untuk mengurangi jumlah pasukan? Jika itu masalahnya, bukankah kemungkinan pemberontakan yang berhasil akan meningkat secara signifikan? Wawasanmu tidak sebaik wawasan istriku. Kurasa anggur ini tidak perlu diminum. Ketua Aula, mohon redakan amarah Anda. Raja Li hanya berbicara santai. Ketua Aula, tidak perlu memikirkannya. Hanya berbicara santai. Silakan duduk. Lalu dia memindahkan pasukan Raja Lei di luar Jiangchen. Apa artinya ini? Bos akan segera tiba di Jiangchen. Tentu saja saya harus memastikan bahwa dia benar-benar aman. Mengenai Ketua Aula Care, para ahli dari Aula Dewa Bela Diri Anda juga telah memasuki Jiangchen. Aku juga harus memastikan bahwa para ahli bela diri yang menghadiri sidang para dewa aman dan sehat. Pada saat itu, mungkin ada beberapa penjahat yang mencoba tindakan tidak pantas. Suami, makanan di sini tidak enak. Ayo pergi. Jika tuanku ingin memberontak, Longgo ini sudah lama menjadi milik Aula Dewa Bela Diri. Karena kalian tidak percaya pada tuanku sebegitu rupa, maka jika Longgo diserang lagi di masa depan, Aula Dewa Bela Diri kami tidak akan ikut campur. Makanlah pelan-pelan. Raja Qian, Anda melihat semuanya. Bukan hanya Qin Wu itu yang sombong. Bahkan pengawalnya tidak menghargai kita. Saya Raja Api yang bermartabat, yang statusnya begitu mulia. Bahkan berdasarkan kekuatan bela diri, saya tidak jauh lebih rendah dari Qin Wu. Saya tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak mengakui saya. Dia benar-benar terlalu lancang. Biarkan saja dia sombong selama beberapa hari lagi. Sidang para dewa akan menjadi saat kehancurannya. Raja Qian, Qin Wu ini tidak sederhana. Apakah Anda punya keyakinan? 36 alam dewa, ahli bela diri, ditambah kita dan bos. Apakah menurut Anda Qin Wu masih akan punya kesempatan? Selain itu, saya raja ini juga punya rencana lain. Singkatnya Qin Wu ditakdirkan untuk mati. Ketiga yang disebut raja itu benar-benar terlalu keterlaluan, memfitnahmu karena melawan. Mereka ingin melenyapkan ancaman. Mereka harus menetapkan kejahatan. Bagiku, perlawanan adalah tuduhan yang paling sesuai. Baru kemudian, mereka mungkin bisa merebut Aula Dewa Bela Diri dan mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Mengapa mereka melakukan ini? Mungkinkah mereka takut kau mengancam status para petinggi? Selain itu, pasti ada alasan lain. Hanya saja saat ini aku belum memikirkannya. Nyonya, Li Feifei memohon untuk bertemu di luar pintu. Bukankah dia mencoba menjilat Ling Wo? Mengapa dia datang ke sini? Aku tidak mau menemuinya. Dia saat ini berlutut di luar pintu, mengatakan bahwa jika Anda tidak menemuinya, dia akan terus berlutut di sini. Bukankah itu bertindak tanpa malu? Lupakan saja, biarkan dia masuk. Masuklah, Ruoyu, aku minta maaf. Li Feifei, aku awalnya mengira kita adalah teman baik, tapi perilakumu hari ini sangat mengecewakan saya. Persahabatan kita berakhir di sini, persahabatan kita berakhir di sini. Mulai sekarang kita adalah orang asing. Ruoyu, dengarkan aku. Aku punya kesulitan sendiri, itu karena ayahku. Ayahku berutang banyak uang kepada Tang Jai. Hanya dengan susah payah aku berhasil menghubungi Liu Mo. Aku ingin dia membantuku memohon kepada Tang Jai. Jika aku tidak memperlakukanmu seperti itu saat itu, jika Tang Jai menggunakan sedikit saja tipuan, ayahku akan hancur selamanya. Ayahmu berutang uang pada Tang Qi. Itu adalah hutang. Jumlahnya mencapai 3 miliar penuh. Itu penjelasannya. Sudah kubilang kamu bukan tipe orang yang melakukan itu. Cukup Feifei. Berhentilah menangis. Uang ini, aku akan membantumu melunasinya. Benarkah Ruoyu? Kau benar-benar terlalu baik padaku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana seharusnya aku berterima kasih padamu. Bagaimana kalau begini? Mulai hari ini, aku akan tinggal dan menjadi pelayanmu. Melayani Anda dan Ketua Aula. Aku akan pergi sekarang. Feifei, kamu tidak perlu melakukan ini. Kita adalah teman baik. Bagaimana mungkin aku memperlakukanmu seperti seorang pelayan? Ruoyu, jangan katakan itu. Kebaikanmu padaku benar-benar terlalu besar. Bahkan jika aku menghabiskan seluruh hidupku, aku tidak akan bisa membalasnya sepenuhnya. Ini adalah seduhan segar. Da Hongpu, Anda dan Ketua Aula harus mencobanya untuk melihat apakah rasanya enak. Ruoyu, jangan terburu-buru meminumnya dulu. Temanmu sudah lama sibuk. Seharusnya dia yang minum lebih dulu. Lihat aku. Aku benar-benar memperlakukan Feifei seperti seorang pelayan. Feifei, tamu adalah tamu. Kamu minum dulu. Bagaimana ini bisa diterima?
Aku sudah bilang aku datang untuk menjadi pelayan. Kalian adalah tuan. Seharusnya kalian yang minum lebih dulu. Bagaimana jika aku bersikeras agar kamu minum lebih dulu? Kinwu, apa yang kamu lakukan? Fei Fei adalah teman baikku. Kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Kalian mungkin berteman baik sebelumnya, tapi sekarang, jelas tidak. Ketua Ola benar. Ruayu dan aku sekarang tidak lagi berada di level yang sama. Aku juga tidak pantas menjadi temannya. Kalian berdua minumlah dulu. Aku akan turun dan mencari pekerjaan untuk dilakukan. Lihat, kamu harus membuat keributan seperti ini. Kamu bisa pergi jika kamu mau. Tetapi, kamu harus minum secangkir teh ini terlebih dahulu. Kinwu, apa yang kamu lakukan? Ketua Ola, aku akui aku tidak sopan kepada Anda dan Ruoyo sebelumnya. Tapi sekarang aku sudah menyadari kesalahanku. Anda tidak perlu menargetkan saya di mana-mana, bukan? Li Fei Fei, kamu mungkin bisa membodohi Ruoyo. Tetapi, apakah kamu pikir kamu bisa membodohiku juga? Apakah kamu pikir aku barusan tidak melihat kamu menaruh racun di dalam teh ini? Apa? Ada racun di teh ini? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ruoyo dan aku adalah sahabat terbaik. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Sahabat terbaik, aku merasa saat ini kamu berharap dia mati. Li Fei Fei, selama ini aku memperlakukanmu sebagai seorang teman. Bahkan ketika kamu mempermalukanku, aku memaafkanmu. Tapi sekarang, kamu benar-benar ingin meracuniku sampai mati. Suruayu, aku sudah lama tidak tahan melihatmu. Kau mengandalkan latar belakang keluargamu yang baik. Dan kemanapun kau pergi kau bersikap merendahkan. Saat membantuku, perilakumu itu membuatku muak. Apakah kamu mengatakan bahwa semua bantuan yang kuberikan padamu adalah salah? Aku membenci. Berhenti mencoba memuliakan dirimu sendiri. Apakah kau membantuku? Kau memamerkan latar belakang keluargamu yang baik. Memamerkan rasa superioritasmu. Sejak saat itu, aku membencimu. Aku berharap ketika kau keluar, kau akan ditabrak mobil. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Aku selalu menjadi orang seperti ini. Bersamamu, hanya karena aku ingin mendapatkan sejumlah uang darimu untuk dibelanjakan. Dan sekarang, kau dan pria ini menghalangi jalanku menuju kekayaan. Oleh karena itu kalian berdua harus mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini semua salahku? Ini bukan salahmu. Fei Fei pada dasarnya tidak tahu malu. Dia menerima bantuan, namun membalas kebaikan dengan permusuhan. Orang-orang sepertinya pantas dilemparkan ke dalam wajan berisi minyak mendidih. Karena aku berani datang sendirian, aku tidak takut mati. Aku benar-benar penasaran. Manfaat apa yang diberikan Raja Qian kepadamu, yang membuatmu berani mengambil risiko, dimusnahkan sepenuhnya, untuk mencelakai kami? Kinwe, kau ingin aku mengkhianati Raja Xian? Aku memberitahumu, aku tidak akan melakukan itu. Masalah hari ini, aku bisa menanganinya sendiri. Kau berniat mencelakai Raja Xian. Itu benar-benar khayalan. Sepertinya, kamu masih tidak tahu apa-apa tentang aku. Ketua Aula Dewa Bela Diri. Siapapun yang ingin kubunuh, aku sama sekali tidak membutuhkan alasan apapun. Bahkan jika mereka adalah kepala keluarga. Jika aku ingin, dia tiada. Dia pasti akan tiada. Lang Qiu. Hadir. Seret wanita ini pergi. Dan singkirkan dia. Cabut seluruh keluarga mereka. Jangan sisakan satupun yang hidup. Ya, pergi. Kinwe. Tidak. Ketua Ola, tolong ampuni aku. Aku belum mau mati. Dan keluargaku. Mereka tidak bersalah. Berani melakukan tindakan seperti itu, maka kamu harus membayar harga yang pada dasarnya kamu tidak mampu menanggungnya. Pergi, pangeran muda. Kau membohongiku. Kau bilang padaku bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mendedikasikan diriku sepenuhnya padanya. Namun dia ingin membunuhku. Ruoyo, sebenarnya, ini bukan salahmu. Saat ini banyak orang memprioritaskan keuntungan di atas segalanya. Ini bukan salahmu. Paling-paling, kamu bisa menganggapnya berteman dengan orang yang salah. Raja Qian merencanakan masalah ini. Apa yang kamu rencanakan? Yakinlah. Mereka semua akan membayar harganya. Kamu lakukan di sini? Apakah ini tempat yang diizinkan untuk kamu datangi? Segera ingat. Beraninya kau punya nyali besar. Berbicara kepada tuan seperti itu. Aku lancang. Apakah kamu tahu apa yang sedang diadakan di sini hari ini? Aku akan memberitahumu. Ini adalah sidang para dewa. Aku di sini untuk menghadiri sidang para dewa. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu di sini untuk menghadiri sidang para dewa. Kinwu, kamu pikir kamu ini siapa? Aku memberitahumu. Siapapun yang memenuhi syarat untuk menghadiri sidang para dewa harus memiliki kekuatan bela diri yang mencapai alam dewa. Ahli tak tertandingi. Apakah kamu memenuhi syarat untuk memasuki gerbang ini? Sepertinya kamu masih belum tahu identitas Kinwu. Bukankah sepupumu memberitahumu? Suruayu, kamu menggunakan koneksi sepupuku untuk mencoba mendekatiku. Bukan tidak mungkin bagimu untuk masuk. Berlututlah di hadapanku dan bersujudlah 50 kali masing-masing. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Kau mencari masalah.
Saudara-saudara, seseorang mencoba menerobos masuk ke sidang para dewa. Tangkap mereka. Berhenti. Melapor kepada Tuan. Qinwu ini mencoba menerobos masuk ke sidang para dewa. Bawahan Anda bermaksud menangkapnya. Dia bahkan mencoba menyerang bawahan Anda. Diam. Maafkan saya Ketua Aula. Sidang para dewa yang Anda selenggarakan diblokir di luar. Tampaknya pengaturan saya buruk. Ketua Aula, Anda bilang sidang para dewa diselenggarakan oleh Qinwu. Lancang. Beraninya kamu memanggil Ketua Aula Dewa Bela Diri dengan namanya. Apakah kamu mencari masalah? Anda adalah Ketua Aula Dewa Bela Diri. Berlutut sekarang. Minta maaf kepada Ketua Aula. Tuan Ketua Aula, hamba yang rendah hati ini tidak mengetahui identitas Anda. Mohon ampuni nyawa hamba yang rendah hati ini. Ampuni nyawa hamba yang rendah hati ini. Sekarang, kamu tahu perbedaan antara kamu dan Qinwu kan? Tangan bos benar-benar hangat. Maafkan saya Ketua Aula. Saya sudah lama mengagumi Anda. Saya sempat bersemangat sesaat. Itulah mengapa saya baru saja memegang tangan Anda sedikit lebih lama. Saya harap Ketua Aula tidak menyalahkan saya. Bos Anda terlalu sopan. Namun ada satu hal yang sangat membuatku penasaran. Mereka yang seharusnya menjaga tempat ini, seharusnya adalah semua orang dari Aula Dewa Bela Diriku. Mengapa mereka tiba-tiba semuanya digantikan oleh orang-orang Anda, bos? Saya tahu Aula Dewa Bela Diri memiliki banyak ahli. Karena sidang para dewa ini sedang diadakan. Saya menggunakan bawahan saya untuk mengambil alih bawahan Ketua Aula. Ini adalah kesalahan saya. Itu karena saya tidak melakukan pekerjaan saya dengan baik. Bos, pertimbangan Anda benar-benar menyeluruh. Saya yakin semua ahli alam dewa sudah tiba. Kalau begitu mari kita masuk juga. Silakan. Pangeran muda, apakah Qinwu benar-benar Ketua Aula Dewa Bela Diri? Dia benar untuk saat ini, tapi sebentar lagi dia hanya akan menjadi mayat. Salam kepada Ketua Aula Dewa Bela Diri. Salam bos. Semuanya tidak perlu terlalu sopan. Salam kepada istri Ketua Aula. Mengapa hanya ada kalian berdua? Di mana yang lain? Melapor kepada Ketua Aula. Mereka semua merasa bahwa sidang ini tidak layak untuk dihadiri. Tidak layak dihadiri. Ya Ketua Aula, terutama kedua utusan ilahi. Mereka mengatakan bahwa penyelenggaraan sidang para dewa oleh Anda adalah buang-buang waktu belaka. Saya pikir Ketua Aula Dewa Bela Diri memiliki status yang sangat tinggi. Ternyata dia bahkan tidak bisa mengelola orang-orang di dalam balainya sendiri. Apa yang dikatakan pangeran muda itu benar. Tampaknya Ketua Aula Dewa Bela Diri tidak sekuat yang dibayangkan. Semuanya. Aku menyelenggarakan sidang para dewa ini karena aku ingin berdiskusi dengan semuanya. Bagaimana cara melawan musuh kuat dari faksi lain? Melawan musuh kuat dari faksi lain. Ketua Aula Kier, saya pikir Anda menyembunyikan motif tersembunyi. Apa maksudmu dengan itu? Ketua Aula Kier ngerilah berpura-pura tidak tahu. Siapa di antara yang hadir yang tidak bisa melihat itu? Anda menyelenggarakan sidang para dewa ini hanya untuk meningkatkan gengsi Anda dan memenangkan hati para ahli alam dewa lainnya. Apa yang dikatakan kedua pangeran itu tidak salah. Ketua Aula Kier, Anda menarik para ahli semuanya ke dalam Aula Dewa Bela Diri. Jika faksi musuh menyerang Longguo, apa yang akan kita gunakan untuk melawan? Anda merusak fondasi kita. Niat Anda pantas mati. Kalian bertiga bekerja sama dengan sangat baik. Satu kalimat darimu, satu kalimat darinya. Mengatakan Qinwu adalah tidak berbeda dari seorang pengkhianat. Bukankah begitu? Kami membahas masalah ini sebelumnya. Jika Qinwu berniat jahat, dia tidak akan memadamkan pemberontakan 5 keluarga. Tindakannya terhadap 5 keluarga sepenuhnya untuk meningkatkan reputasinya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa memenangkan hati para ahli lainnya? Apakah kamu pikir Aula Dewa Bela Diri masih perlu menggabungkan para ahli ke dalamnya? Qinwu, berhentilah berpura-pura. Siapa yang tidak ingin dikelilingi oleh sekelompok ahli setiap hari? Anda tidak berbeda. Selain itu, Anda selalu mendambakan posisi penguasa Longguo. Jika bukan, karena takut dikutuk oleh rakyat jelata dunia. Saya khawatir Anda sudah lama merencanakan pengkhianatan. Menuduh Qinwu, kami melakukan pemberontakan. Apakah kamu punya bukti? Anda ingin bukti begitu? Baiklah, saya akan memberikannya kepada Anda. Pelindung Lei. Ya, tuan-tuan. Ketua Aula saya pernah menginstruksikan saya untuk pergi ke 3 keluarga selatan. Berniat untuk bersekutu dengan mereka dan menghancurkan Longguo. Saya merasa masalah ini tidak pantas. Jadi saya merekam kepala keluarga dari ketiga keluarga itu. Sekarang, mari kita dengarkan. Ketua Aula Qin ingin bersekutu dengan kami untuk menghancurkan Longguo. Masalah ini bukan tidak mungkin. Hanya saja bagi keluarga Yu kami
Manfaat apa yang bisa kami peroleh? Ketua Aula kami berkata, dia akan menyerahkan 1/5 dari tanah Longguo kepada Anda. Kondisi ini dapat diterima. Kembalilah dan beritahu Ketua Aula Care bahwa keluarga Yu kami akan bekerja sama sepenuhnya. Li Kun, kau benar-benar berani. Berani mengkhianati tuanmu. Saya ingin benar-benar setia kepada Aula Dewa Bela Diri. Tetapi Ketua Aula asalnya adalah Longguo. Namun sekarang dia berusaha menggulingkannya. Tindakan keterlaluan seperti itu, saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Oleh karena itu, saya maju untuk menghentikannya. Apakah semua orang mendengarnya? Hal Ketua Aula Dewa Bela Diri ini di permukaan, berpura-pura peduli pada negara dan rakyatnya. Tetapi diam-diam, dia ingin menjadi keluarga Longguo. Pangeran muda apa yang Anda katakan salah? Bagaimana mungkin seorang hal Ketua Aula Dewa Bela Diri yang bermartabat? Bagaimana mungkin targetnya hanya Longguo? Saya kira dia ingin menaklukkan seluruh dunia. Ambisi yang luar biasa. Saya hanya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bagaimana kamu bisa memfitnah Qin Wu? Ruoyo, jangan khawatir. Aku hanya ingin melihat bagaimana mereka berencana untuk memerankan ini. Qin Wu, bukti sudah terhampar di sini. Namun Anda masih berdalih, mengklaim kami sedang membuat sandiwara. Apakah Anda pikir ada orang yang masih mempercayai Anda sekarang? Ketua Aula Care, apakah Anda benar-benar berniat menggulingkan Longguo? Qin Wu, apakah Anda mengumpulkan kami di sini hari ini hanya untuk masalah ini? Jika memang begitu, saya tidak akan bergabung dengan Aula Dewa Bela Diri. Saya dulu berpikir, bergabung dengan Aula Dewa Bela Diri adalah kehormatan bagi saya. Tetapi sekarang saya merasa, ini adalah aib. Kamu benar-benar percaya aku ingin menumbangkan Longguo. Bahkan bawahan Anda telah keluar untuk melaporkan Anda. Apalagi yang tersisa untuk tidak dipercayai. Hanya mengarang yang tidak diketahui. Rekaman siapa? Dan mengklaim pembicaranya adalah kepala keluarga Yu. Apakah akting mereka terlalu meyakinkan? Atau kalian semua terlalu naif? Ketua Aula, bagaimana jika kesaksian saya ditambahkan? Guyu. Bahkan kau mengkhianati Ketua Aula. Qin Wu melakukan tindakan tercela seperti itu. Sebagai bawahannya, saya sudah lama tidak bisa menoleransinya. Hari ini saya maju. Hanya untuk mencari keadilan bagi rakyat Longguo. Betapa luar biasa beraninya kau. Lang Qiu, tenang sedikit. Mengapa begitu marah? Sebenarnya ini tidak buruk. Ini hanya memungkinkan aku untuk melihat siapa sebenarnya yang setia kepadaku. Qin Wu, pelindung pertama dan pelindung kedua Anda. Keduanya telah melawan Anda. Anda telah ditinggalkan oleh semua pengikut Anda. Mengapa Anda belum menyerah juga? Membuatku menyerah. Apakah kamu layak? Aku cukup penasaran, meskipun begitu. Adapun mereka yang tidak mengkhianatiku, apa yang terjadi pada mereka? Mereka yang keras kepala dan tidak mau menyerah, tentu harus disingkirkan. Apakah kita harus membiarkan mereka mengikuti Anda untuk memberontak bersama? Kamu benar-benar berbalik melawan orang-orangmu sendiri. Qin Wu, semua orang sekarang menuntut kepala Anda. Saya menyarankan Anda untuk segera berlutut dan menyerah. Mungkin masih ada secercah harapan. Aku Qin Wu telah mendominasi medan perang. Musuh gemetar ketakutan saat mendengar namaku. Kau ingin aku menyerah? Berdasarkan kalian semua, kau belum memenuhi syarat. Kalian berdua benar-benar berani menyerang orang-orangmu sendiri. Pantas mati. Kekuatan bela diri Li Kuan dan Gu Yu sudah melangkah ke langit kelima alam dewa. Namun Qin Wu mampu membunuh mereka seketika. Sebenarnya seberapa jauh batas kekuatan bela dirinya? Qin Wu begitu kejam terhadap bawahannya sendiri. Tampaknya hari ini dari tempat ini, kita tidak akan bisa pergi. Ketua Aula Care, Anda menggunakan kekerasan ketika Anda tidak bisa memenangkan argumen. Tidak heran semua bawahan Anda mengkhianati Anda. Tuanku, aku selalu sangat menghormatimu. Bagaimanapun sejak kau mengambil alih kekuasaan, seluruh Longguo organisasi bisa dibilang semakin kuat. Tapi kau diam-diam menghasut bawahanku untuk memberontak dan menyerang Aula Dewa Bela Diriku. Kau benar-benar seharusnya tidak melakukan ini. Qin Wu, kapan tuanku menghasut bawahanmu untuk memberontak? Beraninya kau memfitnah tuanku. Qin Wu, berdasarkan poin ini saja, kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Fitnah. Aku kepala Aula Dewa Bela Diri yang bermartabat. Perlu memfitnahmu. Semua orang tahu bahwa kau takut aku akan merebut kendali Longguo. Itulah mengapa kau menggunakan metode tercela seperti itu. Qin Wu, apapun yang kau katakan sekarang tidak berguna. Tahukah Anda bahwa sebelum Anda tiba, kami sudah memobilisasi pasukan kami dan melenyapkan semua orang di Aula Dewa Bela Diri Anda. Kau berani menyerang Aula Dewa Bela Diriku. Aku akan membuatmu membayar harga yang pada dasarnya tidak bisa kau tanggung. Qin Wu mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk rakyat. Namun kamu memperlakukan mereka seperti ini. Jika masalah ini tersebar, apakah kamu tidak takut mengecewakan rakyat jelata? Membuat mereka putus asa. Qin Wu adalah orang yang memberontak sekarang.
Kami terpaksa bertindak seperti ini karena kebutuhan. Dia adalah pendosa abadi. Semuanya, kalian semua lihat orang macan apa Qinwu itu. Dia bahkan membunuh bawahannya sendiri. Akankah dia mengampuni kalian? Raja Qian berbicara masuk akal. Kami bersedia bersatu dengan tuanku untuk melenyapkan Qinwu selama dia tiada. Aula Dewa Bela Diri akan benar-benar tamat. Qinwu, apa yang harus kita lakukan? Serahkan saja padaku. Qinwu, aku tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatanku di sini. Mari kita keluar dan selesaikan ini. Sekarang, saya mengumumkan ini dalam kapasitas saya sebagai bos. Siapapun yang bisa membunuh Qinwu akan segera dinobatkan sebagai raja dan diberikan 2 wilayah yang diizinkan mereka kelola sendiri. Ya Tuhan, hadiah ini benar-benar terlalu murah hati. 2 wilayah, pendapatan pajak tahunan saja mencapai ratusan miliar. Bunuh Qinwu, singkirkan penjahat itu. Bunuh Qinwu, singkirkan penjahat itu. Qinwu, Begitu banyak ahli alam dewa. Ternyata langsung dikalahkan olehnya. Kekuatan bela diri Qinwu sebenarnya sudah mencapai tingkat apa? Setidaknya puncak alam dewa. Atau mungkin sudah mencapai alam suci. Kakak, kekuatan bela diri Qinwu sudah melampaui harapan kita. Tampaknya, kita berempat harus bergabung untuk menghadapi musuh. Kakak, apa yang Anda lakukan? Seni bela diri Qinwu ini terlalu tangguh. Aku hanya bisa meminjam kekuatan bela dirimu untuk menghadapinya. Tang Jianshan, kami sepenuh hati melayani Anda. Namun Anda memperlakukan kami seperti ini. Selama tujuannya tercapai, apa pedulinya cara apa yang digunakan? Kekuatan bela diri kakak ternyata telah menembus ke alam suci. Ini benar-benar patut dirayakan. Qinwu, apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda adalah ahli alam suci, Anda tak terkalahkan? Sekarang, aku juga telah mencapai alam ini. Alam suci hanyalah sedikit lebih besar. Semut. Qinwu, Anda masih menyombongkan diri di saat seperti ini. Paman tertua, cepat habisi dia. Jadi yang selalu kau inginkan hanyalah The film was posisiku sebagai translated kepala aula. and narrated Sayang by sekali. Media. kau tidak pantas. Baiguan, mungkinkah kekuatan bela dirinya sudah melangkah ke alam penghancur kekosongan? Bagaimana mungkin? Alam penghancur kekosongan adalah alam tertinggi seni bela diri. Tidak seorang pun sepanjang sejarah pernah mampu mencapainya. Ya. Di mana ayahku dan paman tertuaku? Qinwu, apa yang kau lakukan pada mereka? Aku hanya mengirim mereka ke ruang waktu yang hancur. Mereka akan tercabik-cabik oleh kekuatan yang tak terkendali. Melapor sedikit pun rasa tidak hormat. Nyonya, tolong pelan-pelan. Anda akan melahirkan hanya dalam 1 bulan. Tidak apa-apa, aku tidak selemah itu. Qinwu, Wang Rong baru saja menelponku. Mengapa dia menelponmu? Wang Rong sekarang adalah istri dari Beiguo. Dia memintaku menyampaikan pesan kepadamu bahwa Beiguo berniat menyatakan perang terhadap Aula Dewa Bela Diri. Sekarang orang tak dikenal manapun berani memprovokasiku. Langkiu, Hadir. sampaikan perintahnya. Seluruh Aula Dewa Bela Diri harus dimobilisasi. Tuan, apakah Anda akan menyatakan perang dengan Beiguo? Bukan hanya Beiguo, tapi juga wilayah sekitarnya. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa Aula Dewa Bela Diriku bukanlah sesuatu yang bisa seenaknya diprovokasi. Ya. Qinwu, anak kita akan segera lahir. Apakah kamu masih akan memulai perang? Ini adalah hadiah yang kuberikan untuk anak kita sebelum dia tiba di dunia ini. Aku akan menaklukkan 10 wilayah sebagai hadiah untuknya.